Sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi. Baik, di kesempatan Kamis 25 November 2021 ya, bertepatan di Hari Guru sahabat Rasi ya. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Dan selamat Hari Guru untuk para guru-guru tercinta. Terima kasih sudah melahirkan ribuan orang-orang hebat ya. Baik, dan untuk saat ini sahabat Rasi, Karin ya sudah bersama orang hebat tersebut ya. Ini sudah ada Pak Sundarto, SPD SHM HUM ya. Selamat pagi Pak Sundarto. Selamat pagi Mbak Garin. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Untuk hari ini Pak Sundarto mungkin sebelumnya sudah pernah kesini belum Pak? Apa baru kali ini Pak? Oh kebetulan belum hari ini. Oh baru hari ini ya? Setiap hari Guru kita diundang sini ya. Oke siap Pak Sundarto. Hari ini kita akan membahas tentang problem guru. Oke siap. Nah, banyak nggak kira-kira Pak? Kira-kira problemnya sebanyak guru yang sekarang ada masalah karena mereka bekerja sebagai honorer. Oh gitu, baik siap. Dan ini gak lupa sahabat Rasi, acaranya juga disiarkan live ya di Facebook Rasi Magetan dan juga Instagramnya di @rasifm9060 ya. Mungkin nanti yang pengen tanya-tanya monggo silahkan ya. Bisa lewat telepon juga di 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906. Baik Pak Sundarto, langsung aja kita ngobrolin tentang problem guru Pak Sundarto ya. Nah tadi kata Pak Sundarto kan problemnya tuh banyak gitu ya, sebanyak guru honorer seperti itu. Nah itu gimana itu Pak untuk problem guru honorer sendiri? Iya Mbak Karin, jadi begini ya. Kadang pandangan masyarakat awam bahwa guru itu sejahtera karena sudah digaji, kemudian dapat sertifikasi, sehingga guru itu dianggap semuanya guru itu sejahtera. Yang perlu saya sampaikan bahwa di Magetan ini di tingkat dasar saja, artinya guru SD dan guru SMP, itu jumlah guru kita yang masih dalam tanda kutip bahwa mereka itu masih honorer, itu ada sekitar 1.750 guru honorer. Itu yang honorer. Dan dari yang honorer itu pun bisa kita bedakan lagi. Jadi mereka juga masih bisa dibedakan lagi. Guru honorer yang masuk pada data pokok kependidikan, atau kalau teman-teman di dunia pendidikan mengatakan dapodik, dan ada yang belum masuk pada data pendataan dapodik itu. Nah, dari data yang ada masuk pada data dapodik itu baru 950 guru. Artinya masih ada hampir 800 guru yang tidak masuk data dapodik. Sementara data dapodik ini diperlukan
bagi teman-teman yang mau mengikuti program P3K. Jadi guru dengan perjanjian kerja. Jadi saya sebagai ketua PGRI Magetan sebenarnya agak merasa miris juga. Karena apa? Dalam tahun ini, tahun kemarin juga, pengangkatan guru P3K di Magetan itu formasinya hanya 400 guru. Kalau saja 400 guru itu setiap tahun, kalau kita masih sekitar 1000, taruhlah 1600 begitu, tahun 2024 belum selesai. Iya. Belum lagi ditambah nanti tahun 2023 itu ada tsunami pensiun. Kenapa saya katakan tsunami pensiun? Karena banyak sekali guru yang pensiun. Dan itu menjadikan kami di PGRI ini merasa prihatin. Karena permasalahan ini akan terus terang berdampak pada dunia pendidikan di Magetan. Iya. Untuk pensiunnya tadi tahun berapa, Pak? Tahun 2023, 2024. Itu akan banyak sekali guru yang pensiun. Jadi masalah ini saya pikir kalau setiap tahun formasi itu hanya 400, tidak akan pernah selesai. Padahal kita menghadapi apa yang sudah sejak lama didengung-dengungkan bahwasanya Indonesia emas tahun 2045, yang katanya bahwa generasi produktif Indonesia itu paling besar di dunia. Dan pada saat itu nanti pengisi-pengisinya adalah anak-anak yang sekarang sedang sekolah diajar oleh guru yang honorer. Ini memang harus menjadi pertimbangan prioritas negara sebenarnya. Betul. Untuk mengangkat mereka menjadi guru-guru yang qualified. Qualified ini secara mutu mereka sudah saya pikir sudah bagus. Tapi ketika mereka bekerja dengan dibebani dengan ekonomi yang sekian berat, karena mereka harus menghidupi keluarga dengan honor sekitar 350 sampai 600 ribu, itu luar biasa beratnya. Saya pikir mengajar di kelas, ketika pikirannya nanti istri saya masak apa, anak saya nanti bayar sekolah bisa enggak, akan jadi repot juga. Betul, apalagi tugasnya sama dengan yang sudah PNS gitu, Pak. Iya, itu. Jadi gini Mbak Karin, guru itu kalau sudah masuk komunitas guru, kemudian mereka bekerja di sebuah lembaga, tentu tuntutannya sama dengan guru PNS. Jadi mereka juga harus membuat persiapan, merencanakan pembelajarannya, dan lagi yang berat kan mereka juga harus mengikuti apa yang menjadi tuntutan pemerintah. Betul. Pada saat ini di masa pandemi. Tentu ini akan sangat berat. Kalau memang belum ada political will dari pemerintah. Tentunya bukan pemerintah pusat saja, pemerintah daerah juga mempunyai peran di sini. Iya, ikut andil gitu ya, Pak ya. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi ngobrol ya Pak ya. Kita break dulu sebentar buat sahabat Terasi, jangan kemana-mana. Mungkin Anda punya pertanyaan, langsung saja silakan bisa mampir di live Facebooknya di Rasi Magetan, ataupun juga lewat SMS atau WhatsApp kita ya. Tetap stay tune di 90,6 FM. Pak kayak iki kok wis wayang garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman,
menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap setia di 90,6 FM. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Sembilan 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Baik Sobat Rasi, spesial di Hari Guru ya, kita sudah bersama dengan Pak Sundarto ya, Ketua PGRI Kabupaten Magetan, Sobat Rasi. Baik, mungkin buat Anda yang pengen tanya-tanya silakan berinteraksi di telepon kita 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 081130200906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Buat Sobat Rasi mungkin bisa langsung menontonnya di Facebook dan bisa kirim komentar Anda di kolom komentar, dan juga disiarkan live di Instagramnya Rasi 9060 ya. Baik Pak Sundarto, kita lanjut ngobrolnya lagi ya. Masih semangat ya? Oh, semangat. Oke, walaupun suasana di Magetan ini mendung ya Pak Sundarto. Baik, tadi kan di awal kita sudah membahas tentang guru honorer atau non PNS ini Pak ya. Nah, kemarin kan Karin juga pernah ngobrol sama Pak Joko dari DPRD Magetan nih Pak, tentang mau membuat raperda perlindungan guru non PNS ini Pak. Nah, itu untuk kelanjutannya gimana itu Pak? Iya Mbak Karin, masalah raperda, masalah perda itu tentu
ranahnya legislatif, dalam hal ini DPR, dan eksekutif ya, dalam hal ini pemerintah daerah. Namun kami di PGRI, karena kami juga menaungi ribuan guru yang menjadi objek dari peraturan tersebut, tentu kami inginnya juga saya dilibatkan gitu. Selama ini mungkin masih lupa atau mungkin kami belum diundang. Yang jelas kami di PGRI belum pernah diajak bicara tentang hal tersebut. Namun kami dari PGRI mengapresiasi apa yang menjadi ide dari DPR untuk membuat nantinya perda, sekarang masih raperda, perda tentang perlindungan guru ya. Iya. Itu ya, saya pikir memang diperlukan sebuah kemauan yang kuat dari legislatif maupun eksekutif, dalam hal ini pemerintah, di dalam ikut juga memberikan perlindungan terhadap guru. Karena walaupun sebenarnya perlindungan guru itu sendiri ada undang-undang tentang perlindungan guru dan dosen itu sudah ada. Tapi kalau memang ada inisiatif dari DPR membuat rancangan peraturan daerah yang tentunya nanti dalam tanda kutip peraturan itu belum diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Jadi maksudnya begini, kalau peraturan yang akan dimunculkan di dalam pasal-pasalnya nanti itu sudah diatur di dalam peraturan yang lebih tinggi, itu menjadi tidak perlu. Dan ada memang hal-hal yang memang harus diberikan oleh DPR maupun DPRD maksud saya, maupun pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal-hal yang belum diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Itu memang menjadi kewenangan DPR. Harapan saya sebagai ketua PGRI, peraturan itu akan membuat sebuah kepastian hukum terhadap teman-teman yang sekarang bekerja, guru sebagai honorer. Mereka masa depannya bisa dijamin oleh peraturan yang ada. Bisa cerah gitu. Iya, bisa. Jadi ada harapan gitu ya. Iya. Yang perlu saya sampaikan begini, kenapa itu saya sampaikan apresiasi? Sekarang ini Mbak Garin, ada beberapa guru itu yang sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, belum diangkat menjadi PNS. Jadi PNS, gitu. Nah, mungkin putranya sudah lebih dewasa, lebih besar dari Mbak Karin gitu ya, karena usia mereka ada kemarin di data saya itu yang berusia 57 tahun dan 58 tahun. Coba bayangkan, mereka sudah nenek-nenek bekerja puluhan tahun lagi sudah dengan honor yang bertahan dengan honor yang cuma segitu-gitu aja itu gitu ya. Jadi mereka, saya memang itu saya apresiasi, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas nama PGRI karena dedikasinya. Jadi dengan gaji yang seperti itu mereka masih bertahan untuk memintarkan anak bangsa, mendidik anak bangsa, mengajarkan pendidikan moral, memberikan pendidikan yang mereka harus mengikuti perkembangan zaman dengan gaji yang sangat minim dan dengan usia yang sudah renta. Betul. Jadi saya berharap memang mudah-mudahan ini juga didengar ya oleh eksekutif DPR maupun pemerintah daerah. PGRI itu bisanya hanya meminta, menghimbau, kemudian ya memberi misalkan pandangan-pandangan. Saya akan sangat bahagia sebagai ketua PGRI seandainya orang-orang yang sudah mengabdikan diri jauh dibanding pengabdian saya sendiri di bidang pendidikan itu mendapatkan apresiasi, misalkan upah minimum regional. Jadi dengan demikian paling tidak kan masa kerja mereka juga tidak panjang lagi. Batasan guru itu sampai 60 tahun. Kalau sekarang sudah 58 tahun kan hanya
2 tahun. Iya 2 tahun saja. Hanya itu, 2 Pak. tahun saja. Dapat apa, Pak? Iya. Dan itu mudah-mudahan itu menjadikan hadiah dari DPR kita, dari pemerintah kita untuk teman-teman yang kira-kira jumlahnya tinggal sekitar 30 orang lah. Iya. Gitu. Ya semoga saja ini Okay. Raperda itu segera terrealisasi. Itu doa kita bersama ya Pak ya. Oke, baik, tentang Raperda sudah. Lanjut, ini kan masa pandemi ya Pak ya. Dan pandemi itu sampai sekarang juga belum berakhir, udah hampir 2 tahun ya Pak. 2 tahun lebih kayaknya ya. Nah ini kan pelajaran juga secara daring waktu itu. Nah ini upaya PGRI Magetan itu apa yang dilakukan Pak biar para guru itu tetap profesional dalam mengajar seperti itu? Jadi keadaan pandemi ini adalah keadaan yang tidak bisa sebelumnya kita duga. Tiba-tiba saja datang, tiba-tiba saja menghantam seluruh dunia sehingga hampir merubah semua sistem tatanan kehidupan. Salah satunya adalah masalah pendidikan. Negara kita, kalau kita bicara lebih luas, tapi kalau kita persempit adalah di Magetan saja, betapa guru-guru itu harus menyesuaikan dengan keadaan pembelajaran yang sebelumnya itu tidak kita pikirkan, kita harus daring dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi model bahwa pendidikan masa depan itu ya harus dikembangkan dari model pembelajaran yang sekarang ini sedang berlaku. Untuk itu PGRI juga bekerja sama dengan Sivitas Akademik, apakah itu dengan Unipma, misalkan dengan Unipma Madiun, kemudian juga Unusa, apakah itu Unesa nanti ke depan. Itu PGRI selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas guru. Iya. Artinya kita memberikan pelatihan-pelatihan, kita memberikan semacam seminar-seminar yang kami lakukan dengan gratis. Kami upayakan dengan gratis, tidak berbayar. Dan ini selama ini kita sudah bekerja sama terutama dengan Universitas Unusa, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya itu kita sudah melakukan webinar itu sebanyak 10 kali tanpa bayar, semuanya untuk peningkatan kapasitas guru. Dan nanti ke depan kami ingin menjalin kerjasama dengan UNESA Surabaya. Kebetulan sekarang di Magetan sudah dimulainya Universitas Negeri Surabaya untuk PSDKU Magetan, dan kebetulan PGRI Magetan menjadi salah satu supporting dari berdirinya UNUSA, dengan harapan nanti ke depan putra-putra Magetan yang barangkali dengan yang keadaan ekonominya barangkali masih pas-pasan bisa kuliah di Magetan dengan kualitas sekolah negeri. Iya. Dan itu sekarang nanti sudah kami siapkan untuk kampus sementaranya di SMA PGRI Mauspati. Iya. Dan ini mudah-mudahan nanti akan berkembang terus, dan Magetan harapan kami nanti menjadi salah satu tujuan daerah tujuan pendidikan seperti halnya Malang dan Surabaya, harapan saya. Semoga ya Pak ya, amin. Tentunya harapan kita semua. Iya betul, jadi kalau pengen kuliah tuh nggak harus jauh-jauh gitu loh Pak ya. Kadang biaya sekolah, biaya hidup itu akan lebih tinggi daripada biaya kuliahnya sendiri. Apalagi kalau deket kan nanti SDM-nya kan lebih meningkat lagi gitu. Harapan kita ke depan memang SDM Magetan itu orang-orang Magetan itu menjadi orang-orang yang ber-SDM unggul gitu. Betul. Ya semoga saja nanti apa yang dicita-citakan terwujud Pak Sundarto ya. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi Pak Sundarto ya. Buat sobat Ras yang ada di rumah mungkin sudah menyiapkan pertanyaan, monggo langsung saja bisa lewat telepon atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906, dan bisa lewat live Facebook kita ya di Rasi Magetan.
Sudahkah Anda mencegah demam berdarah? Penyakit demam berdarah belum ada obat paling jitu, juga belum ada vaksin pencegahannya. Satu-satunya cara untuk memberantas adalah dengan 3M+. Menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau WC, tempayan, ember, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain minimal seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, drum, dan lain-lain. Mengubur semua barang-barang bekas yang ada di sekitar atau di luar rumah yang dapat menampung air hujan. Plus tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk, membunuh jentik nyamuk demam berdarah di tempat yang sulit dikuras atau sulit air dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air. Abate dapat diperoleh atau dibeli di puskesmas atau apotek. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk. Mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat nyamuk gosok atau repelan. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar. Pengasapan atau fogging hanya dilakukan bila di lokasi ditemukan 3 kasus positif demam berdarah dengan radius 100 meter atau 40 rumah, dan bila di daerah tersebut ditemukan banyak jentik nyamuk Aedes aegypti. Fogging hanya bermanfaat bila didahului oleh PSN karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Dilakukan meliputi satu wilayah dengan radius 100 meter dan asap menjangkau seluruh wilayah rumah. Dilakukan dengan konsentrasi obat yang tepat. Dilakukan dengan mesin pengasap bukan penyemprot. Dilakukan pada suhu udara dan kecepatan angin yang tepat. Gejala awal demam berdarah mendadak panas tinggi selama 2-7 hari, tampak lemah dan lesu, timbul bintik-bintik merah pada kulit, sering terasa nyeri di ulu hati. Jangan terlambat, segera bawa ke poliklinik puskesmas atau rumah sakit terdekat. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Nanti kita lanjut lagi ngobrol spesial di Hari Guru. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, liver, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio.
Sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng spesial Hari Guru ya bersama Ketua PGRI Magetan Bapak Sundarto. Baik Pak Sundarto, sebelum kita lanjut ngobrol ya, ini sudah ada pertanyaan lewat WhatsApp Rasi FM Magetan ya di 0811302906. Ada Pak Ahmad nih Pak Sundarto. Nah, pertanyaannya, sejak Orba sampai sekarang pemerintah tidak mampu menuntaskan tenaga pendidik. Kasihan yang sudah lulusan dari dunia pendidikan yang tidak diangkat. Bahkan dulu masih ada lulusan SPG dan juga SGO akhirnya nguli batu di mana PGRI dalam memperjuangkan. Dalam media massa kekurangan tenaga pendidik banyak, nyatanya omong kosong. Mohon maaf, terima kasih. Monggo Pak Sundarto. Iya, terima kasih Pak Ahmad atas apa yang menjadi pertanyaannya ya. Saya jadi baper ini. Saya jadi ingat teman-teman saya. Jadi Pak Ahmad begini ya, Mbak Garin. Ini saya cerita sedikit bahwa memang political will dari pemerintah itu sangat dibutuhkan ketika menghadapi masalah-masalah tentang kebijakan itu. Jadi tadi kalau di depan kita sudah bahas tentang Raperda, ini kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad ini. Jadi begini, ini saya gambaran sedikit bahwa SPG, Sekolah Pendidikan Guru itu terakhir pada tahun 1991. Jadi angkatan terakhir SPG sebelum SPG itu beralih fungsi menjadi SMK dan lain sebagainya, tahun 1991. Dan pada waktu itu lulusan SPG tentu sangat banyak yang belum diangkat menjadi pegawai negeri. Saya contohkan ketika saya lulus tahun 86, dari 8691 itu ada 5 angkatan, 5 angkatan. Dan itu banyak sekali teman-teman saya yang pada tahun itu akhirnya tidak bisa menjadi guru. Ada yang karena kualifikasi guru awalnya pada tahun 91 itu dari dulu guru SD itu dari dari SPG menjadi diploma 2. Diploma 2 PGSD, otomatis teman-teman lulusan SPG tahun 2000 tahun antara tahun 91 dan sebelumnya itu tidak bisa mendaftar menjadi guru SD. Karena untuk menjadi guru SD mereka harus berkualifikasi D2. Ya, untuk menjadi guru SMP mereka harus berkualifikasi D3 pada waktu itu. Jadi mereka akan kehilangan momen. Jadi ini yang menjadi keprihatinan saya. Dulu kenapa pemerintah itu memutus rantai itu begitu saja gitu. Dan seharusnya kalau pada waktu itu pemerintah bijak, jadi anak-anak yang teman-teman saya yang SPG lulusan tahun itu akan mendapatkan beasiswa pendidikan lanjutan untuk bisa menjadi guru. Akhirnya apa yang terjadi? Ratusan mungkin ribuan lulusan SPG pada waktu itu yang notabene yang sekolah SPG itu kalau dulu adalah anak orang-orang yang tidak mampu. Mampu itu dalam kutip termasuk saya gitu. Jadi bagaimana akan melanjutkan kuliah sementara dulu kuliah aja orang tua udah berat membiayai. Jadi akhirnya teman-teman saya, teman-teman kita banyak lulusan SPG itu yang tidak bisa jadi guru. Karena apa? Ini saya pikir sebuah kecelakaan politik kebijakan di bidang pendidikan. Mereka tidak dibekali apapun. Bekalnya sekolahnya, keterampilannya adalah mengajar. Kemudian rantai untuk tenaga kerja di bidang pendidikan diputus begitu saja. Jadi ini saya secara pribadi merasa sebenarnya baper ini. Kalau sama protes loh koncoku kok jadi gitu gitu ya. Tapi saya rasa
teman-teman saya lulusan SPG yang saya tahu tetap ada semangat walaupun jadi kuli, paling tidak ilmu yang didapat dari pendidikan guru bisa ditularkan kepada anak-anaknya. Iya. Dan tidak ada ilmu yang sia-sia. Dan saya berdoa mudah-mudahan teman-teman saya yang sekarang ada di berbagai macam profesi itu mudah-mudahan nanti akan mampu mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang hebat. Iya. Itu. Jadi kami sekali lagi terima kasih Mas Ahmad, Anda membawa saya ke dunia perasaan saya. Jadi keinget masa lalu ya Pak. Jadi ikut prihatin terhadap ini. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi kebijakan pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi setiap akan ada kebijakan itu sudah dipikirkan dampaknya gitu. Saya rasa itu Mbak. Iya baik, terima kasih Pak Sundarto. Buat Pak Ahmad, sudah dijawab nih sama Pak Sudarto ya, sampai Pak Sudarto itu baper. Jadi wisata masa lalu ini Pak ya. Baik, buat Pak Sudarto, ini kan kalau pandangan Karin ya, kalau guru zaman sekarang sama zaman dulu itu beda loh Pak ya. Kalau sekarang, nah ini menurut Pak Sudarto tuh gimana sih? Kalau sekarang tuh kayaknya jewer murid, terus mukul murid kayak gitu tuh udah termasuk kekerasan gitu loh Pak, sampai dilaporkan ke polisi kan, kan kayak gitu. Nah menurut Pak Sudarto itu gimana Pak? Pada zaman Karin dulu sekolah itu dijewer tuh udah biasa gitu Pak, dilempar pakai kapur, pakai penghapus tuh biasa gitu loh Pak. Tapi kalau sekarang malah guru itu kayak tersudutkan gitu loh Pak. Nah itu menurut Pak Sudarto gimana? Iya, jadi begini, ini pertanyaan yang artinya pas gitu. Karena kenapa saya katakan pas? Karena pertanyaan Mbak Karin ini saya kebetulan di PGRI itu dulu sebagai ketua LKBH ya, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukumnya PGRI di Magetan, kemudian juga sempat menjadi unsur ketua LKBH PGRI provinsi yang urusannya adalah urusan itu. Ya, jadi menjawab pertanyaan itu begini Mbak. Karena memang era keterbukaan ini membawa pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan bermasyarakat kita. Jadi bahkan hal-hal yang sepertinya harusnya tidak menjadi masuk ranah hukum itu menjadi ranah hukum. Jadi memang pendidikan tradisional kita dulu memang banyak kita ini diajarkan kalau anak kurang pas dijewer. Dijewernya anak oleh guru itu sebenarnya bukan rasa benci, tapi karena rasa kasih sayang. Biar nanti aku nek ngini itu keliru gitu. Saya kalau berbuat begini itu keliru. Tapi kadang karena anak itu juga merasakan agak sakit ya, sehingga melapor pada orang tua, dan orang tua mungkin karena ya era keterbukaan tadi, era yang itu mereka ini masuk ranah hukum, dilaporkan gitu. Dan itu pun kami sebagai dulu LKBH PGRI di Magetan maupun di provinsi, ini saya ceritakan sedikit bahwa baru kemarin. Jadi kemarin saya sempat berkunjung ke Kapolres, kebetulan Kapolres kita baru gitu, dan kebetulan juga orangnya akomodatif. Pak Kapolres, selamat pagi Pak Kapolres, mudah-mudahan mendengarkan ini. Kami ingin menjalin kembali hubungan yang seperti ketika saya dulu jadi ketua LKBH di Magetan. Kami kerjasama untuk kerjasama dengan kepolisian, artinya sejauh mana rambu-rambu aturan hukum itu bisa menghukum guru yang melakukan kekerasan, dan sejauh mana hal-hal itu bisa ditoleransi oleh aturan hukum. Karena di dalam hukum itu ada istilahnya restoratif justice ya, restoratif justice. Artinya itu bisa dibicarakan dengan baik-baik dengan antara
pelaku, misalkan guru, kemudian dengan orang tua. Jangan karena barangkali ada orang tua yang sebelumnya sudah ada rasa nggak seneng sama gurunya, sudah jauh-jauh hari, awas suatu saat kalau ke anak saya ya gitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Betul. Dan itu kami di PGRI sudah menyiapkan perangkat pembelaannya. Jadi di PGRI ada namanya satu lembaga namanya LKBH PGRI, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Dan sejauh teman-teman guru yang terkena permasalahan, artinya kita tidak ngajangi guru untuk berbuat seperti itu. Tapi kalau ada guru yang tersangkut masalah hukum itu, tentu kami tidak tinggal diam dan kami menyiapkan perangkat hukumnya dan pembelaannya. Baik. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan lagi ya di Facebook. Ada Pak Pandan namanya ya. Masalah penyelesaian tenaga pendidik ini tidak cukup hanya masalah sudah diangkat atau belum diangkatnya lulusan tenaga guru. Karena pabrik guru yang memproduksi lulusan guru pun perlu ditata, diakreditasi dengan seksama. Dan bayangkan berapa banyak perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia, seakan ditikan desa pun ada perguruan yang memproduksi guru. Tak mengkaji sejauh mana tenaga guru dibutuhkan, akhirnya overload, bahkan lulusannya pun kualitasnya pun tidak merata gitu Pak. Iya Pak Pandan ya. Oke. Jadi begini Pak Pandan, kami juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Pandan. Dan ini sebenarnya pemerintah sudah mulai artinya pemerintah sudah mulai merubah kebijakan, Dikti sudah merubah kebijakan terkait dengan sekolah-sekolah guru. Kalau dulu banyaknya bertebaran sekolah guru, ada IKIP, ada misalkan di Magetan ada, di mana-mana ada IKIP itu. Sekarang banyak pengembangan dari sekolah pendidikan guru itu menjadi universitas. Itu artinya untuk memang mereka diupayakan untuk berkembang, bukan saja mendidik guru. Dan saya memang satu saat ingin kebijakan pemerintah itu udah bisa mengkalkulasi kebutuhan guru. Artinya apa? Jumlah lulusan sekarang itu yang ada itu disesuaikan dengan kebutuhan guru yang ada. Jadi itu menjadi menurut saya akan berimbas baik, karena nanti sekolah-sekolah perguruan tinggi yang membuka jurusan guru itu akan membutuhkan sedikit orang yang betul-betul qualified, sehingga mereka menjadi guru sangat profesional. Betul. Dan harapan saya ke depan memang pemerintah membatasi, dalam hal pembatasan itu disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan. Dan sekarang mohon maaf, ini memang PGRI hanya menjadi kritikus dalam hal ini karena kebijakan itu ada di pemerintah. Betul. Di kementerian gitu. Kementerian Dikti maksud saya. Dan yang jadi sasaran PGRI. Enggak, ini bukan sasaran. Saya yakin kalau Pak Pandan itu memberi masukan, masukan bagus. Maksud saya nanti akan kami teruskan apa yang menjadi masukan ini di tingkat-tingkat misalkan di PBPGRI untuk memberikan masukan kepada pemerintah gitu. Untuk sebagai jembatan gitu ya Pak. Terima kasih Pak Pandan ya. Waduh, pertanyaan bagus sekali itu. Keren-keren semua ya hari ini ya Pak ya. Baik, kita break dulu sebentar lagi ya Pak. Dan buat sahabat Rasi ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku?
Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rahasia FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Rasi 90,6 FM Magetan. Kang, rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Mosok? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapaknya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas, dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan, diantaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bravad diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Baik Sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng spesial Hari Guru bersama Pak Sundarto, Kepala PGRI Kabupaten Magetan ya. Baik, ini tadi Pak Sundarto ya, Pak Ahmad nyambung lagi ini di WhatsApp. Ini Pak Ahmad ternyata lulusan SPGN tahun 1985. 85 ya. Berarti kakak kelas saya. Iya. Dan ini ijazahnya itu nggak laku Pak. Ada temen yang ijazahnya sampai dibakar juga. Dan hal ini pemerintah tolong jangan mengkorbankan rakyat miskin lagi. Iya. Saya gitu. Sepakat itu. Sepakat ya Pak. Saya juga. Saya sepakat bahwasanya memang kondisinya seperti itu, dan saya memang prihatin kebijakan-kebijakan pada waktu itu. Dan seandainya saja kebijakan itu misalkan ketika mau itu dihentikan, kualifikasi guru SD harus D2, harusnya yang kualifikasinya yang masih SPG itu teman-teman itu dipanggil untuk belajar mendapatkan beasiswa untuk kualifikasinya D2 sehingga mereka bisa berkompetisi di berikutnya. Karena
sekolah SPG itu Mbak, dari lulus SMP sampai dengan 3 tahun itu betul-betul kita tuh dididik, disiapkan untuk menjadi guru, bukan untuk menjadi tukang. Karena pembelajarannya ilmu keguruan aja ada 22 ilmu yang kita pelajari gitu. Jadi rasanya eman-eman gitu ya kalau negara hanya membiarkan begitu saja. Dan ini saya terus terang ikut prihatin, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kebijakan pemerintah mendatang. Iya, betul. Spesial Hari Guru ya Pak ya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Karin Pak ya. Kan Pak Sundarto sampai sekarang juga masih ngajar ya, dan menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Bogarung Pak ya. Nah, sampai saat ini nih Pak, apa sih nggak enaknya jadi guru sama enaknya jadi guru itu apa Pak? Saya mikir yang enaknya saja. Enggaknya. Jadi begini Mbak, terutama enaknya jadi guru itu ketika kita sedang mengajar, kemudian siswa kita itu begitu mudah menerima, itu guru akan rasa senangnya itu luar biasa. Itu satu. Kedua, kita akan sangat bangga sekali kalau siswa-siswa kita itu mendapatkan prestasi, apalagi kalau kita sudah ketemu ketika dia sudah mulai bekerja, dia akan menjadi orang-orang yang profesional. Biarlah saya menjadi guru SD saja, tapi anak didik saya ada yang jadi dokter, kemudian ada yang jadi insinyur misalkan, dan itu akan sangat membanggakan sekali. Dan satu lagi hal yang mungkin tidak didapatkan oleh didapatkan tapi tidak semasif guru ya. Jadi apa yang menjadi amal kita memberi materi pada anak-anak, pendidikan moral yang kita berikan itu menjadi jariah kita. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan jariah kita itu akan memudahkan kita di yaumul kiamah nanti, doa dari murid-murid, dari ilmu yang pernah kita amalkan itu yang luar biasa. Amal jariahnya itu ya Pak ya. Makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ini loh Pak ya. Tapi kalau menurut kalian nggak setuju sih, harusnya itu dikasih jasa Pak. Harusnya ya Mbak, harusnya pemerintah itu. Harusnya pemerintah itu kalau ada sekian tadi yang saya sampaikan, guru yang sudah lama mengajar itu ya jasa-jasa terakhir aja lah. Ketika mereka mau menjelang usia-usia pensiun itu, waduh masih ini kan belum ini, ya kita kasih lah honor daerah. Paling tidak itu ya. Dan itu berlaku untuk bukan Magetan saja ya, barangkali yang mendengar di seluruh Nusantara atau di mana. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah itu betul-betul berpihak untuk kemanusiaan, karena guru yang sudah mengabdi itu. Iya, baik Pak Sundarto. Kalau ini enaknya aja, kalau nggak enaknya nggak ada ya Pak ya. Enak aja jadi guru. Oke, baik. Dan sebelum Karin tuntaskan ini Pak ya, karena waktunya nggak terasa banget, kita hampir 1 jam nih Pak ya. Kayaknya kurang ya Pak ya. Kurang sih. Kurang nih kita kalau ngasih waktu saya 2 atau 3 jam. Oke, siap. Nah, mungkin Pak Sundarto ada pesan yang ingin disampaikan buat sahabat Ras yang ada di Magetan, monggo Pak. Oke. Pesan saya begini, saya berpesan kepada seluruh guru, anggota PGRI dimanapun berada, tentunya di Magetan, bahwa pengabdian kita untuk kemanusiaan, pengabdian kita untuk memberikan bimbingan, untuk membentuk pribadi-pribadi anak yang nanti kita harapkan betul-betul menjadi penerus bangsa belum selesai. Masalah pandemi ini harus kita sikapi dengan sikap arif, sikap bijaksana, sehingga apapun yang sekarang kita rasakan, apapun yang sekarang kita alami, masalah-masalah yang ada, mari kita selesaikan baik-baik dengan harapan bahwa anak-anak kita akan tumbuh lebih baik, lebih berkembang dibanding dulu sebelum kita ada pandemi. Artinya apa? Guru harus belajar, guru harus selalu berinovasi, dan
Guru harus menjadi pribadi yang menjadi contoh bagi masyarakat, di mana permasalahan itu akan diurai, permasalahan itu akan menjadikan motivasi kita untuk kita lebih maju dan kita lebih tegar. Iya, baik. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Terima Pak kasih Sundarto. Mbak Garin. Ya, Terima baik. kasih Rasi. Iya, sama-sama. Baik Pak Sundarto, Karin juga mengucapkan selamat Hari Guru buat Pak Sundarto dan semua para guru yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun berada lah pokoknya ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mendidik generasi terima bangsa kasih. Pak ya. Baik, sahabat Rasi, semoga obrolan kita tadi bermanfaat ya buat semuanya, dan Pak Sundarto semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Baik, Karin tuntaskan kebersamaan kita sahabat Rasi, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM ya. Akhirnya di kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda.